Di tulisan terakhir Prof. Hamid itu sampai ada diksi tekor akhlak. Saya mau tanya Anda, bansos selama ini beberapa bulan terakhir by names atau by address? Jelang pemilu kemarin. Ya, Jangan by dapil. hanya pernah sedengar. Ya, ini Tiba-tiba penting. ada usulan mau merevisi lagi Undang-Undang MK. Prinsip utamanya pemilu itu ada dalam dua kata, jujur dan adil. Kegundahannya Pak JK situasi ekonomi sekarang. Katanya mau ngelobi Bu Mega untuk bahas soal meloloskan angket. angket. Ya saya kira akan ada. Saya mau clearkan dulu ya. Saya itu bukan ponakannya Pak Anwar Usman. Jadi jangan dicurigai saya kalau bicara MK ya. Jadi sekali lagi saya sangat pro hak angket. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Amin. Hari ini harusnya lebih relevan dari episode sebelumnya karena kita kehadiran Duta Besar Indonesia untuk Rusia sekaligus Menteri Hukum dan HAM, ya, Profesor Saya tuh kasdut, Kasdut apa itu? bekas duta. Oh, Kasdut. Kasdut bekas duta. Prof, Ya. Prof. Sehat, Prof. Prof. Hamid sehat ya. Sehat. Kali ini kita panggil Setidaknya akal waras, Waras saya ya. sehat. Itu ya. Kalau urusan hati gimana, Prof? Agak gundah. Agak Agak gundah. gundah. Gundahnya gulana. Itulah kenapa di tulisan terakhir Prof. Hamid itu sampai ada diksi tekor akhlak. Ya, Ngeri tekor sekali. akhlak. Tekor itu aki Gimana biasanya. Ya, defisit. Oh, defisit. Gimana tuh Mas itu? Itu gimana ceritanya? Tekor akhlak artinya segala tindakan ya tidak didasarkan dengan akhlak yang baik. Oh. Karena dimulai dengan cara berpikir nipu orang, tekuk orang, dishonest pada orang, itu namanya tekor akhlak. Siapa yang dimaksud ini, Bro? Ya, Siapa yang dimaksud ini? pihak yang memiliki kekuasaan, Oke, penguasa. penguasa, ya, itu sangat vulgar itu. Konteksnya terkait dengan pemilu kemarin. Ya, terkait dengan pemilu kemarin. Itulah kenapa Prof. Hamid getol mendorong hak angket sekaligus menjawab pertanyaan dari pernyataan atau ancaman atau sindiran dari Prof. Jimli. Hak angket hanya gertak-gertak saja, nggak akan bergerak. Kita ngomong substansinya. Ya, Kenapa hak angket itu Penting. menurut Prof. Menjadi Hamid penting. harus sangat jalan? penting. Karena pertama kita bicara legal dulu ya. Hak konstitusional tiap anggota itu. Ya. Undang-undang dasar Ya. Pasal 45, 20A. pasal 20A. Lalu dielaborasi oleh Undang-Undang MD3 kan? Ya. Pasal 79. Dan rinci itu apa itu hak interpelasi, apa hak angket dan hak menyatakan pendapat. Khusus hak angket itu kan dikatakan bahwa hak untuk melakukan penyelidikan Iya. terhadap atau atas terjadinya dia bilang gini, Pelanggaran undang-undang. pelanggaran undang-undang dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan publik. Ya. Jelas sekali kan di situ kan. Nah, dalam konteks ini menurut saya harus dilakukan. Kenapa? Sudah deh, jangan munafik deh. Di mana-mana Anda pergi, di Jakarta, di daerah, semua orang ngomong tentang tidak beresnya ini penyelenggaraan pemilu kan? Ya kan? Kecuali dari kubu 02 bilang Ya baik. tentu. Ya kan? Nah, ada orang yang berkata Anda salah alamat menjual hasil pemilu membawa ke angket. betul. Bawalah ke Mahkamah Konstitusi, Ya. Bawalah ke Bawaslu. ke Bawaslu. Cara berpikir itu benar. Manakala kita bersoal tentang pelanggaran pemilu, teknik pemilu ANSI atau kalkulasi matematik. Ya. Siapa yang mendapatkan berapa? Hak angket memang bukan domainnya di situ. Hak angket ini diperlukan untuk mengoreksi penggunaan anggaran Oke. yang dipakai dalam penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran undang-undang lain, misalnya undang-undang ASN, aparat sipil negara, yang dimobilisasi, dan seterusnya dan sebagainya. Itulah domainnya hak angket kan? Kan tidak mungkin Anda bawa isu itu ke Bawaslu. ke Bawaslu Atau kan? ke MK gitu ya. Ke MK kan? Kan tidak mungkin. Nah, jadi domainnya adalah hak angket. Nah, kalau Anda tanya saya, kasih dong Pak Hamid
Konkretnya apa kira-kira yang bisa diangketkan ini supaya fokus? Ya bansos. Bansos. oke. Bansos. Karena Nah, begini. Pertama, bansos itu kan adalah anggaran negara. Ya tak? Yang di APBN-kan. Ya tak? Ya. Nah, kalau masuk APBN berarti ada prosedur kan? betul. Persetujuan dewan Ya. dan sebagainya kan? Mata anggarannya ada. Ya tak? Kemudian ada sejumlah peraturan di bawahnya yang mengatur target populasi itu siapa. Ada namanya by names and by address. Address. Ya. Ya. Saya mau tanya Anda, bansos selama ini beberapa bulan terakhir by names atau by address? Jelang pemilu kemarin. Ya. Berdasarkan Jangan by dapil. By dapil. By dapil. Saya kasih Anda bar lubuk suara. Ya, Lubuk saya suara. mau beritahu Anda dulu ya. Wah, begini, kacau. begini. Lihat, sejak Gibran dinyatakan calon, ya kan? Ya. Dinyatakan calon Betul. Ya. Lihat, statistik kenaikan bansos itu. Dan konsentrasinya di mana? Jateng. Jateng. Nah, lalu orang mengatakan, loh apa yang salah dengan bansos? Ini negara dalam keadaan kritis ini. Ya. Akibat El Nino. Ya. It's a nice gesture. El Nino itu yang korban petani, Bung. Ya, petani. Karena gagal panen. Ya. Bukan Hamid Awaludin. Bukan Anda. Bukan Anda. Jadi ada segmentasinya kan. Jadi tidak benar bahwa alasan penggelontoran itu dijustifikasi dengan El Nino. No. Nah, benar itu. Hmm. Yang kedua, supaya kita tahu mekanisme penyalurannya gimana, kan semua ada aturannya. Ini ada aturan saya bawa. Saya baru baca nih. Coba nih. Aturannya jelas sekali nih. Ya. Peraturan Badan Pangan Nasional. Jadi ada badan negara untuk mengimplementasikan bantuan itu harus melalui mekanisme tertentu. Termasuk yang ditunjuk itu adalah Kementerian Sosial. Sosial. Oke. Ada Dalam di hal sini. ini memang ditunjuk, hanya ditunjuk gedungnya aja. Itu Kementerian Sosial. Jadi ya sekali lagi, kalau Anda tanya saya, agenda apa yang cocok di hak angket? Ya. Bansos. Tapi Salah satunya bansos. Salah satunya bansos. Tapi kan gini Prof, ada juga argumentasi dari kubu 02 misalnya atau pemerintah bahwa bansos ini kan disepakati bersama dengan DPR. oleh DPR. gitu loh. Benar-benar. Karena anggarannya kan. Ya. Tapi ketika anggaran itu di-switch, kesepakatan nggak? Peruntukannya. Peruntukannya. Sepihak berarti ini. Misalnya gini ya. Tiba-tiba anggaran yang disepakati DPR sudah cukup 300 triliun. Masih mau ditambah kan? Kan butuh persetujuan DPR lagi nih kan? Cara nambahnya gimana? Bapak Menteri X, Menteri Y, Menteri Z. Diminta anggaran Bapak untuk kementerian Bapak 5%, kemudian diubah menjadi bansos. Apa persetujuan DPR? Dan itu terjadi. Loh, Anda semua yang muat kan? Terjadi. Ya kan? Artinya ada kebijakan yang sifatnya sepihak dari eksekutif yang harusnya itu disetujui Dalam oleh konteks legislatif. memodifikasi. Dalam anggaran modifikasi ini. anggaran itu. Memodifikasi ini. Dan itu sebenarnya by undang-undang harus tetap dalam persetujuan DPR. Iya. Karena kan ini kan anggaran tiap kementerian itu sudah precise kan? Iya. Kementerian X dapat sekian tahun ini. Dan udah jelas itu peruntukannya untuk Jelas apa aja. peruntukannya. Ya kan? Tidak bisa di switch begitu saja. Ya toh? Kecuali atas perintah presiden. Nah, yang menarik argumennya adalah bahwa banyak sekali orang menderita. Sekarang saya mau tanya Anda, ketika COVID, bagaimana itu? COVID lebih mematikan kan? Bandingkan bansos Jumlahnya. waktu COVID, jumlah anggarannya dengan bansos menjelang pemilu. Kan Anda semua yang bicarakan ini. Ya. Lebih tinggi bansos pemilu kan? pemilu, betul. Itu dulu deh. Karena itu kalau Anda tanya saya, ya, kedok politik
ya yang dilakukan selama ini dengan justifikasi bansos, ya kalau mau Anda uji, ya uji di hak angket. Betul. Artinya di hak angket terkait pemilu itu yang dibuka adalah bukan mekanisme bansosnya, tapi bansos terkait dengan aroma busuk politik itu. Kan? Exactly. Dan itu kan ujung dari hak angket kan hanya rekomendasi. Ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi apa yang kira-kira Bisa developing nggak sih? Pertama, Ya. itu adalah pelajaran ke penyelenggara negara untuk tidak sewenang-wenang membuat kebijakan. Oke. Kedua, pelajaran buat penyelenggara negara untuk semua level, jangan semena-mena menghamburkan anggaran negara, Untuk ya, Kepentingan. untuk keinginan Anda oke. secara sepihak. Itulah pentingnya pesan hak angket. Selain bansos, apa saja Prof, objek yang kira-kira bisa Ya jadi undang-undang objek angket? ASN, keterpihakan ASN, kan undang-undang semua itu melarang kan. Nah, menurut pers yang tersebar selama ini kan, ya ASN dimobilisasi, kepala desa dimobilisasi, dan seterusnya dan sebagainya kan. Jadi kira-kira yang tadi disampaikan Prof. Hamid itu kan semua dugaan yang muncul ke dalam pemberitaan, kemudian harus dikelirkan di forum angket itu. Forum angket itu supaya siapapun nanti ya yang memimpin republik ini tidak disertai dengan fitnah dan gosip. Diformalkanlah di lembaga DPR Iya. itu. Kedua, agar tidak anarkis menilai pemilu. Oh, kanalisasi. Ada kanalisasi institusional. Keren ya bahasa saya, kanalisasi institusional. Ntar Keren, keren. judul tulisan baru, Prof. Iya. Ya, Tekor apa gitu ya. tekor akhlak, tekor institusi. Ya. Ya. Jadi sekali lagi, saya sangat pro hak angket. Oke, Prof. Tapi Dengan kenapa? nawaitu yang jelas tadi ya. Ya, Nawaitunya untuk nawaitunya. membuka semua, Ya. bukan untuk mengubah hasil kan. Hasil quick Ya count. tentu tidak. Oh, itu Mekanismenya ada Ini di penting. MK. Dan kita bisa bicara juga Cuman ini. bukti-bukti yang mungkin muncul di hak angket bisa dibawa ke MK. sebaiknya Ya, bisa jadi pembuka jadi Pandora referensi Box. oleh kalau ada sengketa pemilu. Iya. Sudah. Itu pun kalau komposisi hakimnya nggak diganti gitu kan. Kok tiba-tiba Ini aturan makanya. Kan kira-kira itu kan. Kalau komposisi Ya. seperti sekarang itu mungkin. Oke, tapi kalau Sekali- komposisi tapi kalau diganti, wassalam. mau referensi sebesar apapun tidak akan dipakai. Ya kan? Supaya nggak sekedar hanya menjadi rekomendasi gitu. Oh dong. iya, rekomendasi karena memang normatifnya di DPR hak angket ya berhenti di rekomendasi. Ya. Tapi harapannya rekomendasi itu satu ke publik, kedua kepada para pihak. Dalam hal ini jika ada sengketa pemilu dan Oke, presiden akur, MK, akur. gitu Cara ya. berpikir Anda benar. Begitu. Nah, jadi soal hakimnya aman atau enggak? Ya. Hakim. Weh, jawab bahasa Arab itu wallahu alam bisawab. Bocor-bocor dikit lah. Bahasa pelesetannya. Spill dikit. Ilmu alam susah saya jawab. Ah. Hanya pernah saya dengar. Ya. Ini Tiba-tiba penting. ada usulan mau merevisi lagi undang-undang MK. Oke. Saya pernah dengar itu. Oke. Dan berbicara tentang usia hakim, ya kan? Nah, di situ dikatakan hakim yang telah menjabat pada saat dia dicalonkan di masa lalu, umurnya belum 55 tahun, itu harus berhenti. Katanya seperti itu ya draftnya. Ya, artinya siapapun yang lakukan perubahan itu dengan format seperti itu berarti dia melanggar konstitusi. Pasal 28 tidak boleh ada orang diberi sanksi dihukum dengan hukum berlaku surut. Dan surutnya lama lagi. Dan surutnya Lama lagi. Iya. Ya Jadi Dan kalau habis ini langsung dicek nih siapa-siapa aja. Prof. Hamid dengar kabar kalau ada upaya untuk mengubah komposisi hakim MK melalui Iya, aturan saya tersebut. dengar mungkin ada penafsiran yang Anda target itu hakim tertentu yang Dianggap yang dianggap dissenting opinion kemarin seperti Saldi Isra. Waktu ini ya berarti ya pencalonan. Iya, putusan Oke. sebelumnya. Ketua sekarang dong berarti. Yang ketua sekarang. Ketua sekarang Iya. Saldi. Kemudian siapa gitu loh.
Ada. Oke. Saya dengar ya, saya dengar. Mas Aldi Belum siap-siap tentu, ya. belum tentu sebenar. Iya, iya. Iya. betul. Tapi kalau Bisa yang didengar benar juga. Prof Hamid Seorang sama Prof. yang kita kan Audo beda beda. dong sumbernya. Artinya sumber terpercaya. Sumber terpercaya ya, dan lingkaran. Enggak juga. most likely akan Enggak. kejadian. Gitu. Nggak mungkin dengerannya jadi tukang Kalau- warteg kan. Kalau itu kejadian, apa cara yang paling taktis untuk melawan itu supaya terjadi? Iya. Ya pertama DPR jangan bahas, Jangan bahas ya. jangan bahas itu. Karena itu rancangan itu saya dengar belum masuk balik Oh, badan legislasi. Kalau belum bisa akan dong, Prof. Ya, ya. artinya akan bahas adalah DPR 2019 ya, bukan yang baru. berarti. nah rencananya dia mau yang sekarang. Oh iya, berarti masih ada sisa waktu 8 bulan. Masih. Oh, masih cukup. Banyak Cukup. waktu kan? Iya. Omnibus tapi Law aja Apapun bisa bisa. terjadi. Bisa lah. Ya, Republik kita ini kan Tapi penuh kejutan ya. Iya, iya, iya. kalau jadi revisi undang MK kayaknya ya kursi kabinet kayaknya kan dibagi rata ya. Nah, itu juga terkait dengan ketika kita bicara substansi, kita bicara kemana arahnya angket, semuanya clear. Jadi persoalannya untuk menjadikan itu barang nyata di DPR. Itu berat Ini kayaknya. Pak. mungkin atau Agak enggak ini? susah. Karena Iya. siapa yang berani paling awal mengatakan, oke saya akan Tapi menjadi coba Anda pengusul." lihat komposisi. Ya. Kalau digabung 316 ya. ya, Ya, lebih kalau digabung ini mayoritas. persentase itu 54%. Kalau gabung partai pendukung paslon 1 dan 3, 54% lah. Kalau nggak masuk Tapi- angin. Kalau Ya, ini kan masih solid. tunggu-tungguan. Tapi saya kira mereka enggak Tunggu. tunggu-tungguan. Nunggu apa dulu nih? Nunggu ditawarin kursi menteri atau? juga. Nunggu pengalaman Saya nggak dulu. campur itu ya. Iya, iya. Kita Iya, bicara iya, ke iya. substansi Iya. aja. Enggak, Tapi kan, kamu kan gini. artinya opsi. Enggak, maksudku itu ideal ya, yang dijelaskan sama Prof Hamid tadi ideal gitu loh. Ada proses hak angket yang dituju hak anggota dewan untuk mengclearance soal apa berbagai rumor lah terkait dengan pelanggaran pemilu. Cuman kan sepertinya ini masih tanda tanya ini akan jadi barang atau enggak satu misalnya. Sementara koalisi perubahan memang udah oke nih katanya akan dukung misalnya. Nunggu PD Perjuangan, tapi mereka minta nunggu PD Perjuangan di depan. Saya yakin PDIP Perjuangan lakukan. 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 Tapi sampai hari ini belum ada sikap resmi dari Ya, belum. PD Perjuangan, Prof. Belum aja. So mereka berada Apa dalam- yang membuat Prof Hamid yakin PD pertama yang paling banyak korbannya kan PDI Perjuangan. dari 20%, 22% tiba-tiba 17%. 17. Iya. Ya, Kadang yang banteng Ada apa? diacak-acak ya. Diacak-acak gitu. Sama bansos. Ya kan? Tadi ya, Dan by basisnya dapil. digerogoti kan? Iya, iya. Dapilnya kan? Iya. Ya tak? Bingung dia. Ini ada apa nih? Dan yang hebatnya partai politik yang mencalonkan Gibran sebagai wapres naik suaranya. Itulah Partai Golongan Karya. Nah, Asik kan? sedap. Ya, Ya, sedap. sedap. Ya kan? iya, iya, iya. Artinya Prof Hamid yakin ini akan jadi barang ini. Barang ini akan jadi nih di Senayan. Saya yakin per hari ini ada yang mengusulkan. Ada yang Karena mengusulkan. kan persyaratannya ini kan hanya 25 orang anggota Iya. Ya, minim sekali. plus lebih dari satu praksi kan? Suatu praksi ya. Ya, praksi yang ada itu kan di masing-masing kubu kalau digabung itu kan 5. Berarti Ya, pertanyaannya bukan lagi bisa atau tidak, tapi mau atau tidak gitu. ya, Prof. Kalau Anda tanya saya mau atau tidak, saya berusaha menggunakan ukuran saya sebagai akademisi ya. Ya. Ya cari kebenaran, mestinya mau. Mestinya mau. Ya, Mestinya mau. mestinya mau. Ya. Kebenaran hari ini masih bisa dicari. Katanya iya. udah kayak beras sudah nggak di kebenarannya udah kayak beras sekarang. Udah jadi Ada barang tokonya langka. tapi udah barang langka. Barangnya nggak Mahal. ada ya. Gimana Prof? Dalam Ya. situasi sekarang. Itu persoalan tersendiri yang dihadapi sisa pemerintahan Jokowi ya. Ini kan yang terjadi hiruk-pikuk politik ini. Tiba-tiba ada muncul isu sosial ekonomi kan beras kan. Ya. Ingat ya, kejatuhan Bung Karno, kejatuhan Pak Harto itu dipicu oleh gabungan antara krisis ekonomi, sosial, dan krisis politik. Iya. Pak Jokowi harus hati-hati. Krisis kepercayaan. Ya, kalau gabung krisis politik sudah terjadi nih. Orang tidak percaya penyelenggaraan pemilu yang bersih. Anda lihat sendiri demo mulai kan? Iya. Ya dah. Ya. Tiba-tiba beras naik begitu sebentar lagi harga bahan bakar naik
Karena buat makan siang gratis itu. Ya kan? Ya udah Ya, langsung dibahas ya. Itu kalau datang bersamaan, wow, saya nggak ngerti gimana menjelaskannya itu. Tapi kalau dari lihat kalau situasi itu ya, melihat dari Pak Jokowi hari ini masih tenang, bisa memberikan tambahan bintang itu kayaknya tenang-tenang nggak ada, kayaknya nggak ada yang ditakutkan dengan Bintangnya itu. istimewa. Iya. Kalau dalam situasi krisis seorang presiden pasti akan menghindari itu, boro-boro kasih bintang, ngasih melati aja boro-boro Iya, gitu ini. tapi itu juga bisa kita analisis dari perspektif psikologi ya. Ya. Ya toh? Dalam keadaan panik orang cari kegiatan lain Ya. supaya Pengalihan, tidak kelihatan pengalihan. bahwa panik. Iya, mengaburkan ya. Ya. Kalau kita kembali ke angket nih, artinya kalau tadi sudah dijelaskan nawaitunya clear untuk membuka dan rekomendasi tidak terkait dengan mengubah hasil, Ya. harusnya pihak 02 yang hari ini sedang tinggal Nggak menanti menentang, kemenangan di depan mata secara Ya, resmi, ya. harusnya ikut. Kenapa? Karena dia diuntungkan, ini semua jadi clear gitu kan. Ya. Dibuka gitu. Tetapi mungkin juga mereka berpikir lain. Kalau dibuka, Ketahuan. ketahuan. Apa itu? Apanya yang ketahuan? Bro? Makanya orang seperti Ketahuan dapilnya. ya toh? Ya. Bisa juga cara Iya. berpikirnya seperti itu. Makanya Pak JK bilang, Nah, penting ini. kalau Anda bersih dan tidak apa-apa, kenapa takut Kenapa dengan takut? angket? Betul. Nah, Kalau nggak ada apa-apa, kenapa harus takut? Takut. Jadi kalau takut berarti ada apa-apa maksudnya, Prof. Jadi ya sekali lagi, jangan kita halangi penggunaan hak angket dengan wacana atau apa. Ini negara demokratis. Supaya segalanya jadi terang, segalanya jadi apa itu ya, jelas. Jelas. Ya buka aja di hak angket. Apakah belakangan kan ada isu liar juga, Prof, di luaran misalnya ada kekhawatiran misalnya angket ini akan melebar kemana-mana, dia jadi bola salju misalnya setelah angket, interpelasi misalnya, menyatakan pendapat dan berujung misalnya pada impeachment misalnya. Ya, jadi tidak tertutup kemungkinan memang, tidak tertutup kemungkinan. Tapi kalau Anda tidak berbuat sesuai dengan yang dituduhkan. ya, kenapa mesti takut? Memang, ya tak? Tidak usah khawatir. Apalagi kalau mau impeachment kan, prosesnya kan masih panjang kalau impeachment. Harus ke MK sekarang kan. Harus ke MK, ya. Sementara Ya kan, sementara Saya nggak MK-nya tahu mau mau diganti diambil polisi di situ. Makanya harus ke MK kan. Makanya mau diganti dulu itu kan. Tadi kan Prof bilang begitu. Karena ada Masih ada omnya, masih ada omnya beliau. Tunggu dulu. Ini biar clear, Prof. Saya mau clearkan dulu. Karena nih. supaya ditahan, Nggak, dibendung kayaknya itu. Anda mencurigai saya ini. Saya mau clearkan dulu ya. Enggak, ini benar-benar Saya itu bukan ponakannya Pak Anwar Usman. ya clear. Oke. Ya. Karena saya bukan ponakannya Pak Anwar Usman, saya tidak bersepupu dengan ponakannya. Jadi jangan dicurigai saya kalau bicara MK ya. Clear dulu nih. Karena Clearkan tadi dulu. kan katanya memang bisa jadi meskipun hanya berhenti secara undang-undang MD3 berhenti sebagai rekomendasi, tapi yang namanya politik bisa bergerak sampai ke impeachment. Tapi yang terbaru sekarang Tetap di impeachment MK. harus ke MK. Ya. Apakah ini nyambung dengan begini ya. dugaan Prof Begini. Hamid tadi akan Saya ada kira pergantian begini ya. pemain? Cara berpikir orang sebagai berikut. Masuk hak angket. Ya. Ya, yakni ada penyelewengan hukum di situ. Ya. Toh? Kemudian dia kaitkan dengan persyaratan impeachment yang ada di Undang-Undang Ya. Dasar kan, bahwa seorang presiden, wakil presiden bisa diberhentikan oleh MPR manakala Ya. antara lain pelanggaran hukum, korupsi, berbuat apa itu, Tercela. ya tercela dan Ini sebagainya. masih satu nafas lah ibaratnya. Ya. Dan itu Mungkin itu cara berpikirnya bagi yang memiliki niat untuk melakukan impeachment. Ya, dia tariknya benang itu ke sana. Ya. Ini kan hak angket nih. Hak untuk menyelidiki pelanggaran pelaksanaan undang-undang dan kebijakan kan? Ya. Nah, apa yang terjadi kalau ditemukan?
kan? Lanjut. Rekomendasi. Bisa menjadi rekomendasi. Jangan-jangan rekomendasinya begini nanti. Ini menjadi catatan kita bersama. Semoga menjadi pelajaran bersama. Dan Semoga kelak pemilu depan tidak lebih baik lagi. Itu kan Next time better ya jadi. nggak mungkin kalau cuma itu ngotot, Prof. Secara politik pasti lah hasratnya akan lebih dari itu. Saya tidak Publik mau, kecewa kalau gitu. saya tidak ikut dengan beliau nih ya. Saya berusaha. Gitu. Ya kan tadi sudah di soal akan ada rencana mendengar, ada rencana pergantian sedang diotak-atik pintu masuknya. Iya. Jadi Komposisi. udah diamanin kan. Iya. Kalaupun angket jalan mau kemana-mana karena pintunya tetap MK, ya udah MK-nya aja diamanin ya. Itu Ya, ya, MK-nya nggak diamanin, salah ujungnya juga. kan di MK. Artinya call paling tinggi dari proses hak angket kalau itu pun nggak bisa dibendung, Jadi gini ya. Sengketa pemilu ya MK. Impeachment ya MK. MK. Iya, saya mau bicara khusus MK. Ya. Kan orang takut. Ngapain bawa ke MK? Terbukti kan Gibran diloloskan oleh MK. Ya. Ya, waktu itu kan masih ada omnya. Hmm. Sekarang omnya ada, tapi khusus masalah pemilu dia Nggak tidak boleh ikut. bersidang. Nggak boleh ikut sidang kan? Itu kan karena dia sekarang anggota. Kalau udah jadi ketua lagi gimana Prof? Kayak kemarin nyelip lagi. Wah, kita serahkan pada Tuhan bersama. Kan dia masih Ya, ada ini benteng ini. Kan dia lagi menguji di PT UN. Iya, kan? dan Kalau di putusan apa, selanya udah Jadi, dapat menang. Iya, gini. PT UN-nya itu hanya pemberhentian dia sebagai ketua. Ketua. Iya, Oh, artinya kalau itu dibatalkan dia jadi ketua lagi dong. Ya enggak apa-apa, tapi dia tetap tidak bisa Bersidang untuk bersidang Pemilu. untuk pemilu. putusan MK-MK. Nggak Jadi bisa. jabatan ketuanya. Iya, Tapi jabatan- impeachment kan bisa jadi dikesampingkan dari urusan pemilu. Kenapa? Ah, itu lain lagi soalnya nanti. Lain lagi soalnya kalau Beda lagi soal ya. impeachment itu. Kita kembalikan lah biar clear karena ini kan berangkat dari Hak angket. hak angket dan tulisannya Prof Hamid itu kan clear. Ini tujuannya untuk membuka Persis. yang namanya aroma busuk dugaan ya. Iya, dugaan dugaan. itu semuanya bisa terklarifikasi, Iya. terkanalisasi di forum angket itu. Hak gitu angket kan. itu ya. Bahwa kemudian itu bergulir bisa kemana-mana bukan tidak mungkin kan. Bisa aja, tapi kalau Anda benar tidak melakukan pelanggaran, Kenapa takut? kenapa perlu takut? Jangan-jangan takut impeachment itu. Ya. Wah, itu kesimpulan Anda. Oh, Saya tidak mau terlibat itu. Iya, iya. Tapi kita satu forum, Prof. Artinya terperiksa juga nanti kita coba. Karena ada di situ penerimaan Saya saksi ingin lah. katakan ketika Anda kemukakan, Iya. saya seolah-olah tidak berada di sini. Satu bagian itu aja ya, Prof. Tapi memang itu kan jadi kayak mentok kemana-mana kan Prof. Misalnya kita punya asumsi seperti itu ya. Kita udah misalnya teman-teman nih misalnya udah capek-capek bikin angket misalnya. Terus kan nggak mungkin misalnya ujungnya hanya tadi misalnya Rekomendasi. rekomendasi saja. Ini Semoga menjadi pelajaran lebih bagi baik kita semua. catatan. Iya nggak seperti itu kan. Misalnya katakanlah ditemukan pelanggaran-pelanggaran terbukti di ruang sidang misalnya, dan itu bisa dipakai misalnya untuk bukti di perselisihan Sengketa pemilu gini ya. misalnya. Nah, Ya, itu jadi gimana gini. jembatan? Kita harus lihat dinamika lembaga yang bernama MK. Dulu memang yang diadili di sana itu hanya hasil pemilu statistik. Ya, angka. Angka Ya, kan? angka aja. Makanya ada batas minimalnya kan? Betul. Nah, tapi Pak Mahfud ini ketika memimpin lembaga itu tahun 2008, dia mencoba Keluar. tidak hanya berbicara angka statistik kuantitatif. Ya. Dia berbicara dalam konteks Kualitatif. 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 Nah, dia pakailah standar paradigma baru yang bernama terstruktur sistematis dan seterusnya. Nah, itu kualitatif. Ya kan? Jadi, saya sekali lagi, teman-teman yang mau membawa ke Mahkamah Konstitusi, ya, itu meskipun sekarang kalau kita lihat angka terlampau jauh ini, Ya, jaraknya. jaraknya Betul. toh. Tapi ada presiden hukum yang dibuat MK sebelumnya kan tahun 2008 kan membatalkan Ya. pemilu kada Iya. Iya. untuk beberapa daerah kalau saya nggak salah ya, kabupaten kota. dan mendiskualifikasi calon. Iya, iya. Nah, ingat. Jadi ada Pernah presiden dilakukan. hukum Jurisprudensi ya. ada jurisprudensi sehingga saya tetap mengatakan jangan lihat perbedaan yang mencolok ini, ya. Lihat bahwa MK telah membuat terobosan baru pada tahun 2008. Itu kan zamannya zaman Pak Mahfud. Ya, betul. Sekarang kan Zamannya Mahfudnya Mahfud, cawapres. Bro. Nah, sekarang gimana dengan MK yang sekarang? Apalagi kalau dengan komposisi baru. Hasil Ini kan revisi infonya undang-undang dari ini. Dugaan, Prof dugaan, Hamid dugaan. tadi. Ya.
Tapi kan saya bilang saya dengar sayup sayup. Namanya sayup sayup. Diperjelas di lanturan ini supaya bergerak. Kalau gitu kan. udah bilang draftnya belum diajukan ke Iya. balik, berarti kan udah ada Udah draftnya. draftnya. Ada draftnya saya dengar ada. Ini penting. Apalagi itu. Iya. Jadi kapan-kapan kita ngopi. Khusus itu. Boleh. Setuju ya? Kita lihat draftnya, Iya. ya kan? Kita bilang off the record, tapi kita tayangkan di Kompas TV. Bukan dan apa disamarkan ya. Jadi yang di sana itu berarti silakan lebih maju ya, silakan lebih maju. Ini kan Visioner prosesnya memang. aja di DPR belum masuk balik. Atau- Artinya itu sudah ada itu yang Iya. bekerja. Iya, muncul dari sini, Iya. kena ke sini juga, muncul dari sini, kena di sini Dan juga. menurut saya kalau itu pun dikerjakan dalam situasi sekarang, ya, taktis. Oh iya. Taktis. Artinya sudah mengantisipasi. Dia nggak mau ada di belakang persoalan, mau ada di depan ini. Yes. Hak angket ini sebaik-baik hak angket ternyata bisa juga sampai ke impeachment. Daripada lama-lama bikin timnya. Supaya bisa tetap alasan Iya. demokrasi silakan jalan Iya. gitu. Dan itu akan mengganti 3 hakim yang kemarin dissenting opinion. kasus, Kasus, putusan 90. Ini 90. dugaan kita ya. Iya, Iya. iya, dugaan-dugaan. Berdasarkan Dugaan. informasi sayup-sayup. Betul, Iya. betul, betul. Nah, Dugaan yang kita kalau bisa mungkin menarik terjadi. benang merahnya. Jangan-jangan ini tujuan utamanya. Yang mana, Bro? Kenapa hanya persoalan Kenapa soal usia yang diutak-atik gitu loh? Ya, ya, ya. Dan nggak mungkin berlaku surut, jarang kan. Ini kayaknya mau ditarik lagi nih. Kesalahan yang dulu. Oh, saya mau luruskan dulu ya. Orang acap kali keliru paham, memahami konsep retroaktif, berlaku surut. Seolah-olah itu hanya berlaku bagi kasus pidana. Tidak. Termasuk administrasi. Tidak boleh ada orang dihukum secara administrasi dengan hukum berlaku surut kan? Tidak boleh dong. Yang selama ini ketika kita bicara hukum berlaku surut, seolah-olah itu hanya berlaku bagi ranah pidana. Ya, Oke, artinya Prof. Hamid ingin mengatakan kalaupun Dia lakukan itu. yang Prof. Hamid dengar sayup-sayup itu gitu. yang terus saya jadi draft, kita Ada besarkan draftnya. volumenya di sini gitu. jadi draft, terus draftnya Belum disepakati disampaikan. dan disahkan, itu tidak bisa mengubah komposisi hakim yang hari ini. Nggak bisa. Pasal 28 konstitusi. Tapi tidak boleh ada orang yang dihukum berlaku surut. Apa yang tidak bisa Prof hari ini di negeri ini? Aduh. Yang bisa Ini bagaimana? Nah, tapi semangat Prof Hamid ini bagus. Ketika lantang bicara soal saya mendukung hak angket, nawaitunya adalah supaya semuanya Ya, persis. terbuka. Ya, terbuka. Iya kan? Ya. Ya jangan nanti orang bergunjing di belakang. Iya. Ya jangan. Artinya ini semua pihak berkepentingan kan, tidak hanya Ya yang dalam terutama Pak konteks Jokowi yang mau mengakhiri periodenya. Selama ini kan dipersepsikan adalah presiden yang populis, presiden yang taat asas, Orang baik. orang Neko-neko, baik, ya. nggak neko-neko, Sederhana. ya kan? Dan Masa lain-lain. mau mengakhiri periodenya dengan pencitraan yang kurang elok, yang defisit akhlak. Nah, Tekor itu. tadi. Tekor akhlak Tekor tadi. akhlak. Defisit moral, ya kan? Nah, kesempatan beliau menjaga image yang baik tadi itu, yang serentetan yang baik-baik tadi itu, ya kalau dikelirkan di pansus. Karena yang dipansuskan kan ini yang diangketkan Angketkan. ini kan pemerintah, Ya, ya toh? Diangketkan penyelenggara pemilu ya. Ya. Nggak, pemerintah yang punya kekuasaan. Oh. Ya kan? Begini ya. Selalu saya ditanya orang, Pak Hamid, pemilu itu kan prinsipnya jujur luber Langsung Jujur, umum bebas langsung rahasia. umum. Bebas rahasia. Saya ingin katakan pada Anda ya, langsung umum bebas rahasia itu mekanisme. Oh. Prinsip utamanya pemilu itu ada dalam 2 kata, jujur dan adil. Jujur itu ditujukan kepada semua pihak yang terlibat pemilu, termasuk pemilih. Pemilih. Jujur dong, ya, penyelenggara pemilu Ya. dan pemerintah. Ya, para pihak lah. Ya. Tapi khusus kata adil hanya 2 yang ditujukan itu.
Penyelenggara pemerintah dan penyelenggara. Kenapa? Karena dia yang punya Iya. kekuasaan. Ya. Nah itu ya, sedikit lecture ini. Iya, penting Nggak apa-apa ini, penting kan? ini. Wah, harus. Supaya Paling jelas. Nah, menurut Prof sendiri udah jurdil nggak kemarin ini? Kenapa? Menurut Prof Hamid Ya sendiri kalau udah- membaca, Anda punya laporan teman-teman, ya agak Kita agak lagi. meragukan kejujuran dan keadilan. Ini selalu mencari siapa subjek yang bertanggung jawab. Dialihkan terus oleh Prof Hamid ini. Kejujuran Padahal dan kita kan keadilan menjadikan kan. Polri sebagai subjek utama Misalnya hari begini ini. ya, tidak adilnya. Ya kenapa kepala desa dimobilisasi? Itu dugaan. Ya. Dugaan kan. Ya sudah banyak kan yang Ini sayup-sayup atau apa ini? begini Kayak ya. ini beda. Dugaan ini Iya. mengental menjadi Oh. fakta ketika kita tarik benang kejadian ke belakang. 2,5 tahun yang lalu kepala desa lewat asosiasi dimobilisasi ke Jakarta kan? Dikasih masa jabatan. Kebulatan tekad mendukung 3 periode. 3 periode. Wah. Anda tidak bisa mengatakan itu Kebetulan. kebetulan. Nah. Tapi gagal. ketahuan. Kemudian minta lagi menambah Jabatan. 3 tahun. Ya. Karena tergerogoti oleh COVID. Covid, ya. Gagal lagi kan? Nah, lalu Anda kaitkan dengan rentetan kejadian. Dana desa ditingkatkan. Jabatan Masa diperpanjang, jabatan kepala diperpanjang. desa dari berapa? 6 Jadi menjadi 8 tahun. 8 tahun. Dan bisa 2 3 kali. periode, 2 kali. 2 Berarti kali. 16 tahun kan? Ya. Nah, Kan 16 tahun masih cukup membesarkan anaknya untuk maju nanti ya. ya. Itu insentif Itu- politik kan? Lah, iya. Insentif politik yang diberikan, investasi. Anak rehabilitasi dan tapi kalau ada apa-apa terkait dengan episode ini, Prof harus terlibat termasuk yang diperiksa. saya akan mengatakan seolah-olah saya hadir. Minum dulu, Prof. Minum dulu, Prof. Jujur nih. Ya, karena kenapa kita khusus mengundang Prof Hamid itu untuk satu, selalu ada narasi begini, sudahlah, ini kita menghadapi 2045 bersatu, sudahlah, nggak usah ngotot-ngotot, sudahlah kita bersatu, nanti ditampung kok. Ya. Kalau perlu ada kabinet 100 menteri misalnya, saking kalau mau masuk semua kira-kira gitu. Itu namanya menjadikan kejujuran dan kebenaran sebagai barang komoditis yang tunduk dengan mekanisme pasar, supply and demand. Jangan bargaining itu kebenaran. Dan itu sudah terjadi kan. Ya, Bukannya, jangan. bukan selama ini seperti itu, Bro. Ya. Bukannya selama ini Ya, seperti tujuan itu. kita kan ini mau agar jangan terjadi terus-menerus yang begituan. Ya. Transaksional. Sepakat. Iya. Begini ya. Selalu Anda mengatakan, ya, ini kan dugaan. Penyelenggaraan pemilu nggak beres kan? Begini aja deh, cara berpikir simpel. Sejak reformasi, baru kali ini pemilu kita disoal banyak orang. Dan kali ini entusiasme orang tidak sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kenapa? Ada wilayah abu-abu yang diragukan kan? Ya tak? Coba kita ini sudah memasuki 5 kali pemilu sejak reformasi. Ya. Baru kali ini kita bergunjing, baru kali ini kita mendengar orang mengeluh tentang penyelenggaraan pemilu. Artinya ada apa? Ada sesuatu. Tapi Gitu kalau lihat sejarahnya ya, orang mungkin sedikit, tapi kalau yang paling atraktif, kekisruhan pasca pencoblosan dan penetapan pemilu itu 2019. Di Bawaslu ada perang. Di sebuah kawasan di Jakarta Selatan ada mimbar bebas menolak hasil. Iya, saya nggak Sampai bisa. ada bentrok, Iya. 11 meninggal. Itulah pentingnya hak angket. Supaya tidak terjadi itu Mencegah ya. itu. Iya, mencegah itu. Kalau dulu diangketkan itu kan mungkin cerita jadi lain. Di situ sebenarnya tujuannya Ya, angket. supaya tidak terjadi 2019 terjadi. penolakan secara atraktif di lapangan. Iya. Gitu loh. Jelas. Jadi jangan dianggap hak angket itu untuk menggulingkan pemerintah, tidak. Mengkelirkan kebenaran Ya. supaya tidak diwarisi dengan fitnah. Ini tidak benar kan, Prof? Bukan tidak salah kan? Tidak salah itu hak angket. Dan malah kalau saya dorong hak angket, ya kan, supaya kita bisa lihat apa sesungguhnya yang terjadi. Dan ini juga dibutuhkan oleh siapapun yang nanti akan diputus
menang kan di Oh iya. Pilpres. Karena kan jaringan legitimate kan. Iya, legitimasinya bagus. Ya kan? Sebenarnya kan begitu masalahnya. Tapi kenapa ya dari pihak yang menolak itu selalu saja mengkaitkan sudah tidak usah diperpanjang, sudahlah selesaikan saja biar nanti setelah ditetapkan tanggal 20 Maret kalau memang ada waktu 3 kali 24 jam mau mengajukan gugatan ya silakan biar nanti MK yang Memutuskan. Ya tentu karena mau jalan pintas berkuasa kan? Iya. Ya kan? Mau ngambil jalan pintas berkuasa. Jangan-jangan pelantikannya bisa dimajuin sebelum 20 Oktober. Saking lihat situasi begini kan kemarin sudah sidang makan gratis katanya meskipun hari ini dibantah sih. Dibantah bahwa tidak benar Presiden Jokowi di rapat kabinet membahas soal makan siang gratis dan masuk ke dalam APBN 2025. Iya, ya membantah istana kan? Iya membantah istana. Ya sama aja ketika membantah bahwa Agus Raharjo tidak pernah diterima oleh presiden. Ini sama. Kita kenal lagi. Ini namanya berlaku surut. Ini yang namanya berlaku surut ini. Tiba-tiba langsung ngomong Perbandingan. Iya, Betul. Apa masa sih perbandingan nggak bisa? Iya bisa, aman. Aman. Tapi Prof Hamid ini kan selalu bisa dibilang hari-hari selalu di samping Pak JK lah. Boleh ceritain dong kegundahan pasti Pak. Saya yakin lah Pak JK pasti dalam situasi yang aduh kok bagaimana ini negeri ini. Kira-kira boleh nggak diceritain? Kegundahannya Pak JK situasi ekonomi sekarang. Loh lebih ke situasi ekonomi? Iya. Oh, apa aja kalau boleh didetailkan? Ya ini fenomena kelangkaan pangan. Oke. Kemudian itu pengelolaan. Aman, Prof. Kan sebentar lagi ada program makan siang gratis, Prof. Belum tahu dari mana Ya sebenarnya. itu juga kegundahan utamanya itu adalah proyek-proyek ya yang tidak dihitung dengan baik. Seperti IKN. Beliau gundah sekali. Dari mana uangnya? Selalu begitu ya Karena pertanyaannya. dia ini kan orang ekonom. Ya. Yang bukan hanya berpikir di meja, tapi kan dia pelaku ekonomi, dia tahu hitung-hitungan kan? Nah itu dia belakangan ini sangat gundah dengan itu semua. Ditambah dengan penyelenggaraan pemilu yang menurut takaran beliau ada sesuatu yang patut disoal, dibuka. Karena itu kalau Anda tanya, dia sangat pro hak angket, buka aja semua. Untuk kebaikan semua. Untuk kebaikan. Makanya untuk itu dia siap untuk ngelobi Bu Mega. Tapi akhir-akhir ini Pak JK agak irit bicara ya. Biasanya Enggak juga. Enggak. Tambah kencang saya lihat. Tambah kencang. Tambah kencang. Oh. Ya. Karena kadang-kadang Pak JK ini kan punya perspektif lain gitu kan. Iya, dalam iya. sebuah persoalan. Ya out of the box Iya. biasa. Tiba-tiba muncul. Nah hari ini belum. Hari ini enggak. Enggak ya. Tapi sebelum-sebelumnya iya. Oh. Siapa duluan yang setuju hak angket? Prof Hamid dulu atau Pak JK dulu? Dia dulu karena dia pernah memimpin partai kan. Oh, jadi Iya. Dia lebih tahu, mekanisme mekanismenya. Mekanisme. dan Pak JK ini kan punya kedekatan dengan Ibu Mega. Ya. Kalau hari ini tadi Takim mengatakan angket ini bisa jalan atau enggak tergantung PDI Perjuangan. Sudah ada pertemuan dengan Bu Mega. Katanya mau ngelobi Bu Mega untuk bahas soal meloloskan ini, angket. supaya angket. Ya saya kira akan ada. Saya kira Oh akan itu ada. betul ya itu. Ya, tapi Itu pertemuan sepertinya itu level yang bawah bikin. terjadi. Itu sepertinya bikin Prof Hamid yakin hak angket ini akan jalan. Oh sudah Karena sudah mungkin dapat udah dengar dapat rupanya. sayup-sayup. Ring 0,5 ini udah. Wah, Betul itu. Nggak apa-apa Prof. Kalau memang saya kira akan terjadi. Hak angket, pertemuan itu. Oke. Jadi kalau ada orang berikutnya adalah menyoal ini waktu tinggal kurang dari 7 bulan, masih bisa nggak hak angket jalan Secara teknis. secara teknis? Oh bisa dong, karena Bisa. persyaratannya kan sederhana ini hak angket. 25 orang. Itu syaratnya, tapi Iya. proses bekerjanya ketika dengan Oh waktu yang bisa, sama. bisa. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Kan yang disoalkan sederhana ini. Katakanlah bansos. Iya. Mana undang-undang tentang anggaran APBN? Tahu? Apa aturan main tentang pelaksanaan teknisnya? Ya. Misalnya pelaksanaan teknisnya itu adalah melalui bank, kayak dulu Transfer bantuan langsung. langsung Oh, tunai. penyalurannya ya. Alamatnya itu orang mana? Ya. Ya kan? Karena semua ada. Iya, Ya, betul. ya. Target populasinya by name, by address. By dapilnya Nah, tadi. itu. Toh? Kedua,
kenapa ribuan orang dikasih paket di situ? Apa mereka butuh minyak goreng sementara di situ daerah penghasil kopra? Nah, gitu. Tepat Berarti sasarannya targetnya tidak Nggak terpenuhi sesuai. toh. Nah, gitu-gitulah. Jadi ukurannya jelas kok kalau itu. Oh, dan itu Kalau mau menggunakan bansos sebagai agenda hak angket, kalau mau. Kalau Anda tanya saya, secara pribadi, yang paling mudah dibuktikan itu bansos. Di antara berbagai dugaan kecurangan itu. Bansos. Karena parameternya Aturannya jelas, jelas. ya kan? Parameternya. Nah, kemudian cross check, ya, anggaran di masing-masing kementerian. Ya toh? Ini anggaran apa nih? Kok tiba-tiba hilang misalnya 5% kemana nih? Nah, kan memang yang selalu jadi perdebatan adalah bansos itu kan bagian dari program kerja pemerintah betul. yang normatif akan dijalankan, bahwa waktunya beriringan dengan masa Itu ya kampanye. kebetulan saja. Nah, itu kebetulan saja. Gimana Bahwa ya kira-kira emang bagian. ya. Untuk membenarkan tindakan Anda, jangankan 1-2 alasan. 2.898 alasan you bisa pakai. Gampang itu ya Prof ya. Alasan akan selalu 2000 ada berapa? ya. 2.898. Luar biasa ya. Ketemu lagi di lanturan berikutnya. Luar biasa. Oke.